Jadi ini saya sudah bersama pemilik toko Abi Frozen atau frozen food yang ada di Sidoarjo. Bersama ibu siapa ya? Bersama Mbak Dwi. Oke, bersama Mbak Dwi ya. Ini Mbak Dwi, saya mau sedikit menanyakan tentang awal mula kenapa memilih bisnis. Awal mula merintis itu kan biasanya orang-orang itu mempunyai inspirasi. Nah, inspirasi Mbak Dwi memilih usaha frozen food itu siapa? Kan inspirasi. Awal mula kita mendirikan frozen food itu bukan inspirasi atau dari seseorang, sebenarnya bukan seperti itu, tapi karena pada waktu itu, pada zamannya COVID, adanya COVID itu, dulu pernah kami itu menjual berbagai macam pakaian kayak teman-teman. Nah, ternyata ketika COVID itu berhenti, tidak jalan. Akhirnya kami berpikir lagi, kira-kira apa ya yang banyak dibutuhkan masyarakat dan kira-kira laku setiap hari. Akhirnya setelah berpikir, ketika kami melihat dari beberapa tempat itu kan kayaknya kok frozen food itu sebuah istilahnya mungkin usaha yang sekiranya bisa berjalan nanti ketika walaupun keadaan pada waktu itu masih COVID. Akhirnya kami memilih frozen food untuk kami jadikan sebagai usaha. Begitu. Berarti awal mula punya Abi Frozen itu karena melihat peluang yang besar. Benar sekali, kalau misalkan di sini itu kan untuk frozen itu masih belum ada, dulu pernah ada, tapi tidak tahu kenapa akhirnya berhenti sudah 2 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu akhirnya sudah tidak ada. Jadi tidak ada yang menjual frozen, ya ada mungkin beberapa yang tidak lengkap begitu. Akhirnya kami mencari istilahnya dengan peluang seperti itu, kami mendirikan itu. Dan pertama kali memang kami mencari kira-kira tempat mana yang bisa kami ambil sebagai istilahnya distributor kami. Berarti di Sidoarjo itu frozen foodnya masih satu. Sebenarnya nggak cuma satu, ada beberapa, cuman levelnya masih istilahnya tingkatnya masih kecil. Yang dijual mungkin hanya beberapa saja, tidak istilahnya tidak lengkap. Mungkin hanya sosis, nugget itu saja, atau hal yang kira-kira dijual untuk anak-anak. Hanya itu saja. Terus kami berusaha untuk dengan berjalannya waktu kami berusaha untuk melengkapi. Makanya kami dulu ketika awal adanya frozen jadi kami itu cuma 3 freezer. Akhirnya karena dulu itu kan kami pakaian ya, akhirnya tempat kami itu kami bagi menjadi 2, sebelahnya frozen, sebelahnya menjual baju. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu alhamdulillah ternyata frozen itu peluang yang sangat bagus bagi kami. Akhirnya kami buka lagi, akhirnya kami menambah freezer, menambah lagi, dan akhirnya alhamdulillah mungkin yang seperti yang ketahui freezer kami kalau sudah mencapai lebih dari 10 dengan berbagai macam yang kami jual, dan itu pun kami biasanya mengikuti konsumen. Dari konsumen yang diminta apa, itu yang akan kami usahakan untuk yang dijual. Terus usaha baju milik Mbak Dwi di kemana? Usaha ayam baju dahulu alhamdulillah ternyata masih ada, tapi tidak
masih memang untuk sekarang ini masih ada beberapa. Kalau misalkan ada yang membutuhkan, kami masih menjualnya, tapi ini rencananya memang akan kami sumbangkan kepada yayasan yatim. Karena itu terfokuskan kepada prosedurnya itu. Memang sekarang kami putuskan untuk itu, untuk masalah baju yang sudah kami sisihkan, kami akan ke proses itu, entah nanti dari kami itu memang akan membuka cabang di tempat yang lain atau tidak, itu masih sekarang sebagai wacana, tapi untuk sementara kami masih tetap di situ dengan menggunakan prosedurnya. Kalau boleh tahu, untuk penghasilan rata-rata sebulannya menjual makanan frozen itu Kalau omsetnya ya, omset penjualan bukan laba bersihnya. Kalau omset penjualan itu satu bulan ya, satu bulan itu antara 50 juta sampai 100 juta omset penjualannya segitu. Omsetnya tergantung bulannya. Kalau misalkan bulannya itu bulan kayak bulan Agustus, bulan Desember kayak Maret ya seperti ini, itu biasanya kan lebih banyak. Karena apa? Kalau Agustus itu banyak sekali istilahnya event-event yang kami memang menjualnya sebagai agen, tidak hanya sebagai agen, sebagai brosur, tidak hanya sebagai agent. Jadi banyak yang mengambil dari kami, sehingga ketika bulan-bulan yang banyak eventnya seperti itu, kami biasanya menawarkan istilahnya omset kami semakin tinggi. Tapi kalau hari biasa, omset kami ya alhamdulillah tetap ada, tapi tidak sebanyak ketika bulan-bulan. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana tips and tricks menjadi wirausaha menurut Mbak Indah? Cara tips and tricks menjadi wirausaha sukses. Yang penting kita selalu bekerja keras, selalu berusaha. Ketika kita melayani konsumen itu harus dengan sepenuh hati. Konsumen itu bagi kita adalah mungkin sebagai raja. Ketika apa yang diinginkan konsumen, kita berusaha melayani dengan baik. Ketika konsumen datang, kita juga harus melayaninya dengan baik. Tidak kita tinggal, misalkan kita tinggal lapian, kita cuek saja, tidak seperti itu, tapi langsung kita sambut. Dengan seperti itu mereka pasti akan lebih senang. Nah, begitu. Selain itu juga kita sering memberikan misalkan diskon-diskon, begitu. Kalau misalkan ada hal-hal apa, begitu kita memberikan diskon, sehingga mereka senang. Terus misalkan harga pun juga kami berusaha memberikan harga yang memang tetap terjangkau oleh mereka, dan kami menyediakan frozen ini dari berbagai kalangan. Oh begitu ya Mbak Dewi, jadi bisa kita terapkan untuk membuka usaha kita di Indonesia. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan sangat jelas. Mungkin akan ada yang panjenengan sampaikan sedikit sebelum saya tutup video ini. Mungkin untuk teman-temannya Mbak Nabila yang menginginkan untuk membeli frozen, insya Allah kami siap. Kami bisa mengirim misalkan daerah Blitar atau sekitarnya, itu insya Allah kami bisa mengirim dalam satu hari maksimal pagi kami kirim, insya Allah sudah ada. Jadi jangan khawatir. Ataupun dari, walaupun masih muda-muda, kalian masih muda, kalau mau mendirikan bisa saja mendirikan prosesnya atau mendirikan olahannya. Insya Allah sekarang karena banyak dinikmati oleh kalangan anak muda, dan sekarang banyak ibu-ibu atau bapak-bapak, para orang tua sekarang sudah